Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya, Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Solid. Ini yang membuat penangkapan dan pemberantasan koruptor menjadi tidak berjalan. Mereka membentuk lingkaran yang saling menguatkan. Partai politik. Bagaimana bisa pemilik otoritas berani mengungkap korupsi, sementara orang yang akan diungkapnya tahu banyak tentang dirinya? Apakah hanya Gus Dur yang menyadari hal ini? Bagaimana dengan Megawati, SBY, Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo? Saya yakin mereka semua tahu hal ini dengan detail. Bahkan anak sekolah pun sudah tahu bahwa Indonesia ini dikuasai oleh koruptor. Rakyat Indonesia miskin karena ulah koruptor. Indonesia jahiliyah karena terlalu banyak koruptor. Pertanyaan besar saat ini adalah, seberapa susahkah menangkap dan membasmi koruptor? Sebagai orang awam dan secara teori, saya katakan itu sangat mudah. Tapi, solid. Ini yang membuat penangkapan dan pemberantasan koruptor menjadi tidak berjalan. Mereka membentuk lingkaran yang saling menguatkan. Partai politik, aturan-aturan terkait penempatan jabatan dalam pemerintahan, sistem organisasi dan kepemerintahan. Mereka benar menutup rapat celah agar bisa saling melindungi. Bagaimana bisa penegak hukum dan pemegang kekuasaan menangkap orang yang mendukungnya sampai pada posisinya saat ini? Bagaimana bisa pemilik otoritas berani mengungkap korupsi, sementara orang yang akan diungkapnya tahu banyak tentang dirinya? Dilema? Atau mungkin lebih tepatnya adalah lingkaran setan. Sekelas Pak Prabowo saja yang di awal mengkampanyekan dirinya ingin menangkap koruptor, tapi hari ini berapa persen kasus yang sudah terungkap? Apakah kita tidak melihat kasus yang disembunyikan? Kami tetap mengapresiasi pemerintah saat ini, walaupun kami tahu ini belum seberapa dibandingkan dengan kesengsaraan rakyat bertahun-tahun. Ada keinginan dan ada sedikit bukti. Dalam hati kecil saya berkata, saya tidak peduli dengan korupsi, selama pemerintah menjamin kesejahteraan rakyat. Selama pemerintah memberikan hak-hak rakyat. Bukan pemerintah yang merasa hebat dengan memberikan bantuan kepada rakyat. Kami yang menggaji kalian. Kalianlah yang kami bantu. Dan sungguh, kalian tidak tahu malu. Pada jabatan apa yang tidak terjadi korupsi? Kepala desa, camat, bupati, bahkan presiden. Apakah tidak korupsi? Lembaga apa yang tidak korupsi? BUMDes, kementerian, DPR, atau kepolisian? Bahkan lembaga keagamaan apakah tidak korupsi? Lalu berapa banyak jabatan yang ada di Indonesia? Apakah semuanya korup? Apakah selalu ada kesempatan di setiap jabatan untuk korupsi? Bagaimana caranya? Dan berapa banyak yang dikorupsi? Ratusan pejabat, mungkin ribuan, bahkan jutaan jabatan yang memiliki kesempatan untuk korupsi, presiden, kemudian kementerian yang membantu presiden, di dalam kementerian ada banyak jabatan, terus ke bawah. Dan semua terindikasi adanya korupsi. Belum lagi penjahat-penjahat yang berkeliaran, memperdagangkan kekayaan alam Indonesia, melakukan praktek-praktek penipuan, penggelapan, dan lain-lain. Yang jadi masalah terbesarnya adalah mereka semua masuk ke dalam lingkaran. Lingkaran solidaritas yang saling melindungi dan menguatkan. Mereka sangat paham bahwa kekuasaan yang identik dengan pemerintah adalah tempat berlindung paling baik. Dan mereka tahu sistem yang ada di Indonesia dalam menempatkan aparatur pemerintahannya. Sehingga dari semua lini mereka mencoba menguasainya. Dan kita semua tahu,
bagaimana mereka mencoba menguasai posisi-posisi strategis untuk mendukung perbuatan mereka. Partai politik adalah jawabannya. KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalimat ini menjadi ikon era Orde Baru. Era di mana Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Ketika itu KKN memang sangat jelas terlihat. Tapi semua hampir memiliki satu komando, yaitu Presiden Soeharto. Era kini yang disebut sebagai era reformasi, KKN tidak lenyap. KKN makin berjaya. Bedanya adalah hari ini ada beberapa pucuk kekuasaan yang melakukan komando dalam melakukan KKN. Mereka bersaing dalam hal korupsi, dan mereka terkadang saling menjatuhkan. Tapi di balik itu semua, mereka sangat solid, dengan saling bertoleransi, menjaga, dan saling melindungi. Dengan memperbesar pengaruhnya, partai politik berlomba-lomba memperjuangkan kadarnya, agar mereka dapat memucuki puncak jabatan, agar banyak kadar mereka memiliki jabatan dan otoritas, sehingga pergerakan mereka bisa lebih luas dan nyaman, agar kejahatan mereka terlindungi. Apakah ini rahasia? Apakah kami rakyat Indonesia bodoh dan tidak mengetahui hal ini? Marilah kita coba bersama merenungi semua. Apakah isi dalam video ini benar? Atau isi dalam video ini berisi provokasi dan intimidasi? Kali ini, Republik Indonesia dipimpin Presiden Prabowo, yang di awal masa kampanyenya menunjukkan ketegasan sebagai mantan tentara. Alhamdulillah, lebih 1 tahun masa kepemimpinannya, beliau sudah bisa menunjukkan sedikit bukti, meskipun masih sangat jauh dari harapan. Mungkin sedikit, Presiden kita kali ini mencoba mengarah membentuk rezim KKN baru. Tapi tampak jelas bahwa Pak Prabowo sangat kewalahan menghadapi rezim koruptor yang ada. Entah ini strategi beliau, mundur selangkah, ataukah memang beliau sudah tidak mampu lagi melawan rezim KKN yang ada. Yang perlu diapresiasi, Pak Prabowo tetap memikirkan bagaimana rakyat Indonesia bisa sejahtera. Dengan dimunculkannya satu menteri seperti Pak Purbaya, Presiden Prabowo mencoba untuk memberikan kedamaian. Terobosan-terobosan untuk mengamankan kekayaan negara dijalankan. Manuver-manuver terhadap kejahatan masih sedikit terlihat, walau nampak berat sekali tekanan yang dihadapi. Apakah keberhasilan mengamankan kekayaan negara dapat dipergunakan hanya untuk mensejahterakan rakyat? Atau apakah akan memancing para koruptor untuk masuk dan mengambil apa yang diperjuangkan? Mampukah Presiden Prabowo menghalaunya? Maaf, Pak Presiden, kami rakyat Indonesia hanya bisa melihat dan menilai bahwa Bapak dikelilingi oleh para koruptor, bahwa Bapak sedang dalam ancaman terbesar dalam hidup Bapak. Fokus hancurkan mereka, atau Bapak yang akan dihancurkan. Mereka, para koruptor, tidak pernah memilih duit siapa, duit dari mana untuk dikorupsi. Mereka tidak pernah takut, sekalipun duit itu berada di kolong tempat tidur Bapak. Selama mereka punya cara untuk bisa ambil, maka mereka akan ambil. Bahkan jika duit itu ada di arsy Allah, mereka tidak akan takut. Mereka tahu hati Bapak lemah dan bisa dinegosiasi dengan kelembutan. Mereka tahu Allah Maha Pengampun. Mereka hanya tidak peduli akibat dari apa yang mereka lakukan terhadap manusia lainnya. Kami berteriak rejim Orde Baru, rejim Soeharto, penuh dengan KKN.
Apakah kalian kelompok-kelompok yang juga melakukan KKN berani berteriak lantang seperti itu? Menyebutkan bahwa kalian juga punya rejim yang tidak kalah dengan rejim Orde Baru. Kami rakyat Indonesia selalu berharap dan berpikir positif ketika kami memiliki presiden baru. Presiden Gus Dur yang jelas-jelas dan dengan lantang menyatakan bahwa Indonesia ini penuh dengan koruptor, tidak mampu menahan kerasnya gempuran, dan dilengserkan hanya beberapa waktu saja ketika memimpin Indonesia. Presiden SBY dengan kewibawaan dan kebijakannya di awal kepemimpinan sudah merasa puas dengan menampilkan kemajuan ekonomi di atas 5% saja dan terkesan menyepelekan kasus KKN. Presiden Jokowi dengan kesederhanaan dan merakyatnya, kami berharap mampu untuk banyak bicara mengatasi KKN. Tapi pada akhirnya terkuak bahwa beliau adalah salah satu presiden terkorup. Dan dengan tanpa rasa malu sedikit pun, dia membiarkan anaknya ikut di dalam pemerintahan selanjutnya. Sebagai orang nomor 2 di Republik Indonesia. Kami selalu berharap presiden baru kami bisa memberikan perubahan kepada kami, pada seluruh rakyat Indonesia. Tapi hampir semua presiden Indonesia hanya bisa memberikan secercah harapan. Dan harapan itu tidak pernah kunjung tercipta. Harapan kami selalu kandas di tengah jalan. Harapan kami berantakan pada akhirnya. Kami tahu tidak mudah menghancurkan lingkaran setan mereka. Kami tahu berat untuk presiden kita mewujudkan harapan kami. Karena rejim-rejim KKN era reformasi semakin kuat. Dan pada akhirnya presiden kami pun menyerah. Dan tampak sebagian menikmati hasil pertemanan dengan rejim KKN. Bahkan cenderung mencoba membuat rejim KKN baru. Salah satu jawaban dari sebuah pertanyaan besar terjawab. Kenapa saat ini orang berlomba-lomba mengejar jabatan? Mereka berani melakukan segala cara untuk menduduki satu jabatan. Mereka tahu tarifnya, mereka tahu resikonya, dan mereka tahu keuntungannya. Mereka tahu ketika mereka menduduki satu jabatan, peluang besar terbuka. Peluang untuk korupsi atau berteman dengan koruptor itu sungguh luar biasa dan sangat menguntungkan. Bekerja untuk rakyat, bekerja untuk hati nurani adalah sebuah kamuflase atas kepentingan dan tujuan utama. Tujuan utama mereka adalah bisa bersama-sama memanfaatkan peluang-peluang untuk menikmati uang rakyat. Mereka tahu dan paham hanya dengan kekuasaan dalam jabatannya, mereka bisa mendapatkan jatah dan berjalan bersama para koruptor. Lihatlah sistem yang mereka bentuk, nyaris sempurna, saling melindungi dan saling memanfaatkan. Semakin dekat dengan kekuasaan, semakin banyak peluang dan kesempatan untuk berbuat jahat. Dan bayangkan, jika pucuk tertinggi sebuah jabatan di satu instansi adalah seorang koruptor, maka mereka akan saling bahu-membahu bekerja sama melakukan korupsi. Bagaimana jika presiden kita juga seorang koruptor? Anda bisa menjawabnya sendiri, dan mungkin sudah terjawab di lapangan. Karena mungkin beberapa presiden kita adalah seorang koruptor. Dan seperti di awal disebutkan, seperti itulah lingkaran setan yang sudah terbentuk, solid, untuk saling menutupi dan melindungi, dan takut menunjukkan kebenaran karena sesungguhnya mereka juga tahu kalau penegak kebenaran pun bagian dari mereka. Semua telah terjadi dan semua sudah bukan lagi menjadi rahasia. Tapi kenapa tidak ada satu orang pun yang bisa dan berani menyuarakan hal ini? Mereka punya aparat yang bisa mereka atur volumenya. Mereka punya power yang bisa melenyapkan suara-suara itu. Dan semua takut. Sudah tepat Bapak menunjuk Pak Purbaya jaga dia dan dukung dia agar bisa konsisten. Kami yakin masih ada beberapa Purbaya lagi yang Bapak miliki. Galang kekuatan Pak Presiden untuk benar-benar mengamankan kekayaan Indonesia. Jaga kawal sampai manfaatnya tiba di tujuan. Hancurkan rezim-rezim KKN yang ada. Kuatkan hati Bapak bahwa yang terlihat baik dan lembut belum tentu yang terbaik. Bagi mereka yang menggunakan kekuatan untuk melawan,
kami yakin Bapak lebih mampu menghadapinya. Kami rakyat Indonesia tidak buta, tidak tuli. Kami pun akan bergerak ketika ada orang yang memperjuangkan kami disolimi. Hindari membentuk kekuatan yang berasal dari partai politik. Ciptakan kekuatan yang independen, yang memiliki integritas tinggi, yang memiliki keyakinan akan kebenaran, yang hanya takut kepada Tuhan dan berarti tunduk kepada Bapa, bukan orang-orang yang bekerja untuk kekuasaan dan keduniawian. Selamat berjuang Presiden Prabowo. Kami rakyat Indonesia hanya bisa menyerahkan kebenaran, keadilan di pundak Bapak. Kami hanya menyatakan siap ketika Bapak membutuhkan kami untuk berjuang bersama.